Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, untuk mengawali pengajian malam hari ini, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah kita bisa menghadiri majelis yang sangat mulia ini, sehingga kita bisa telah mengilmi atau mencari ilmu yang sangat baik buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Ustaz Junianto yang sudah hadir. Insya Allah malam hari ini tausiahnya, pengajiannya akan membakar sebuah tema yang sudah tertera di atas. Haruskah berkorban? Mari kita buka pengajian malam hari ini dengan surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah akan memperlancar kegiatan malam hari ini dan memberikan berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk memasuki acara ini, kepada beliau Bapak Ustadz Junianto SE, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babanya fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Sesepuh penyusup ingkang dahat kinurmatan alim urmas ganten ingkang kawula bekteni asatidah yang juga semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, dan semoga senantiasa rahmat dan keberkahan terlimpah kepada
rintik hujan mengiringi langkah kita menuju majelis kita ini. Ternyata tidak menyurutkan langkah Bapak Ibu. Semoga ini pertanda bahwa Allah itu cinta kepada kita, sehingga sekalipun mungkin jane penake kemulan mirip jebrik-jebrik tindak ngaos. Ini kalau bukan orang yang dicintai sama Allah kayaknya nggak diberi taufik seperti itu. Makanya kita syukuri, semoga nikmat ini adalah pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal alamin. Dan malam hari ini kita itu sebenarnya sudah memasuki hari ke-25 dari bulan Dzulqa'dah. Yang kalau hitung-hitungan Dzulhijjah 5 hari lagi akan tiba. Padahal jangan lupa 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu disebut oleh Nabi sebagai afdolu ayyamid dunya, sebagus-bagus hari dunia. Dados nek setunggal tahun niku enten 360 dinten, 10 hari terbaiknya itu adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sampai amal apapun yang kita lakukan di hari-hari itu, Nabi ketika akan menjadi aqdamul a'mal, ahabul a'mal ilallah, amal yang paling agung, amal yang paling dicintai Allah. Hari-hari itu kalau panjenengan kok tambah sholat sunnah, akan menjadi sholat sunnah yang paling agung, paling dicintai Allah. Hari-hari itu kok kalau panjenengan tidak ke poso niku akan menjadi puasa yang paling agung, paling dicintai Allah. Hari-hari itu kita kok kemudian infak sedekah akan menjadi infak sedekah yang paling agung, paling dicintai Allah. Termasuk hari-hari itu kalau panjenengan kok nulung dumateng tiyang sanes dengan kekuatan fisik kita, dengan kemahiran kita, dengan kedudukan jabatan kita, insya Allah akan menjadi amalan yang senilai dengan jihad. Mino kok kadosa kula panjenengan kudu siap diri nih, 5 hari ini bersiap diri. Insya Allah hari-hari terbaik dunia itu dimulai nanti hari Rabu atau tanggal 28 Mei. Siap-siap beramal. Insya Allah kita bersiap diri. Dan baik kaum muslimin sudah mulai. Dan puncak amal di 10 hari terbaik dunia itu adalah bagi kita yang ada di sini ibadah kurban. Itu puncak daripada amal atau amal terbaik, amal yang paling dicintai Allah. Kalau tadi amal-amal yang lain sudah disebut sebagai amal yang paling agung, amal yang paling dicintai, masih ada puncaknya lagi. Puncak amal di 10 Dzulhijjah itu adalah kurban. Untuk itulah hari ini justru kita ajak bermenung. Emangnya harus sih menunaikan ibadah kurban? Kita akan jawab pertanyaan itu bersama-sama. Harapannya nanti menjadi kesimpulan bagi kita untuk memotivasi apakah kita itu mesti menunaikan ibadah yang satu ini atau tidak. Bapak Ibu, inilah tema kita, dan mungkin sebagian yang sudah gabung di majelis taklim selasa malam Rabu, materi ini mungkin pernah kita sajikan, tapi tidak apa, ini menjadi penguat kembali semangat kita untuk menunaikan ibadah yang satu ini. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin, sholawat salam moga tansah konjuk dumateng uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiyang-tiyang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat nanti. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin bismillah. Berapa banyak Dzulhijjah sudah hadir dan berlalu, ternyata belum juga kita menunaikan ibadah kurban. Ini menjadi permenungan bersama ya, bukannya kemudian kita meremehkan panjenengan, bukan, tapi ini sebagai sebuah perenungan bersama. Jangan-jangan sudah kita itu ketemu dengan Dzulhijjah itu enten simping 50, enten simping 60, enten simping kawan doso 40 kali ketemu Dzulhijjah belum juga kurban. Jangan-jangan problemnya bukan soal kemampuan,
Jangan-jangan gimana? Problemnya bukan soal kemampuan, tapi lemahnya kemauan kita. Oke, saya ulangi nih, ya. Jadi saya ajak bermenung bersama dulu nih, Iya, bagus. Tadi ya, kita tuh sudah ketemu dengan Dzulhijjah, ada yang mungkin 40 kali, ada yang 50 kali, ada yang 60 kali. Berarti sudah 60 kali Dzulhijjah itu hadir dan berlalu. Kita kok belum juga bisa kurban itu. Nah tadi, jangan-jangan problemnya bukan soal apa? Kemampuan, tapi lemahnya kemauan kita. Loh kok kata sih Ustaz? Iya. Ya faktanya berapa banyak keinginan dunia kita juga bisa terpenuhi. Kepengen mobil, buktinya ya tanya tunggu mobil. Pit motornya kepengen ganti sing Vario aja, ya buktinya bisa beli Vario yang baru. Lebaran kita kepengen punya 2 setel baju baru, buktinya juga bisa beli 2 setel baju baru. Bahkan mungkin ekonomi aku kepengen dua manuk mulai batu, ya ternyata ya dua manuk gitu kan. Si kepengen dua bonsai, ya buktinya ya tanya dua bonsai. Kenapa korban kok belum bisa gitu loh? Halo, kados niku napa mboten? Ini permenungan aja, bukannya kemudian ini nuduh-nuduh niku mboten. Ini hanya permenungan kita bersama aja. Ayo kita muhasabah. Ya, dari kondisi semacam ini, makanya jadi muncul pertanyaan, emangnya harus kurban Ustaz? Gitu. Oke, kita jawab nih. Saya punya 4 skenario jawaban. Ya, 4 skenario jawaban untuk jadi perundungan. Emangnya kurban harus gitu kan? Kok tadi kok kayaknya kok kalau sampai syukur hidup urung korban kok kayaknya kok tercela teman gitu kan? Kesannya gitu kan? Maka pertanyaan yang jadi muncul ini, emangnya kurban harus? Maka kita jawabnya, tidak harus. Kan hukumnya halo sunnah. Kurban hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu artinya pripun? Tidak wajib maksudnya pripun? Sunnah niku nek dilakoni oleh ganjaran, nek ora dilakoni ora dosa. Berarti pilih dilakoni ora mau bayar 3 juta 500, pilih dilakoni ora? Ayo ora lah, ora dosa iki timbang kelangan 3 juta 500. Betul? Meneng wae. Kan gitu. Oke, kita jawab. Sebenarnya ulama itu ada 2 pendapat tentang hukum sembelihan korban. Jadi tidak semua ulama berpendapat bahwa sembelihan korban itu hukumnya sunnah. Ada ulama yang berpendapat sembelihan korban itu wajib. Di antaranya siapa? Segolongan ulama Malikiyah berpendapat sembelihan korban itu wajib. Imam Abu Hanifah, ini peletak pondasi ilmu fikih ya beliau, Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat sembelihan korban itu wajib. Termasuk ulama dari Andalusia berpendapat bahwa sembelihan korban itu wajib. Imam Al-Lais Ibnu Sa'ad, termasuk hari ini ulama Arab Saudi kontemporer, beliau sudah meninggal tapi ulama kontemporer Syekh Utsaimin juga berpendapat wajib. Kenapa wajib? Begini Bapak Ibu. Sejak disyariatkannya ibadah kurban tahun 2 Hijriah, ternyata Nabi tidak pernah meninggalkannya, pasti menunaikannya. Ini sering menjadi satu dasar. Kalau suatu amalan kok dilakukan terus-menerus oleh Nabi, ini menunjukkan akan wajibnya. Makanya tadi segolongan ulama berpendapat sembelihan kurban gimana hukumnya? Halo? Wajib. Wajib artinya pripun? Harus. Nek ora berarti pripun? Dosa. Bagi orang yang lapang, bagi orang yang duit, bagi orang yang sugih kok ora korban, ulama-ulama ini berpendapat dia dosa. Ini dalil pertamanya tadi, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. 2, dalil kedua begini. Setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran itu hukum asalnya perintah itu wajib, sampai nanti ada dalil lain yang menurunkan dari wajib jadi sunnah.
Dan perintah korban di dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Kautsar ayat 2. Umumnya berikut Washolli li rabbika wanhar, maka sholatlah demi Tuhanmu, sembelihlah kurban. Oh, al-asal bil amr wujubun, hukum asal suatu perintah itu hukumnya wajib. Berarti ini perintah sholat, perintah kurban di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 itu berarti wajib, kecuali ada dalil yang meringankannya. Menurut ulama ini nggak ada dalil yang meringankannya, bahkan ada ancaman. Nabi niku ngendika, "Mangkana lahu sa'atun wa lam yudahi," man sapa wonge kana lahu sa'atun sing ombe rezekine, duwe duit, duwe tabungan, sugih walam yudahi kok ora korban, walaya korban musolana, sudah nggak usah deket-deket tempat sholat kami. Oh, dari dalil-dalil itu ulama-ulama ini berpendapat jenis sembelihan korban itu wajib. Ini satu muslimin. Dan memang tidak dipungkiri ada ulama yang berpendapat bahwa sembelihan korban itu gimana? Sunnah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ini pendapat pribadi Imam Malik. Sekalipun ini ulama-ulama beliau itu pengikutnya Imam Malik, ada yang berpendapat wajib, tapi Imam Malik pribadi berpendapat sunnah. Termasuk kalangan Dohiriyah, Abdullah bin Hazm, Daud ad-Dohiri berpendapat sembelihan korban itu sunnah. Kenapa kok sunnah? Ada dalil yang meringankannya, yaitu ketika Nabi itu nyembelih korban, ternyata beliau itu mengucapkan kalimat hada ani wa amman lam yudahi min umati, iki sembelihan dariku dan dari umatku yang tidak korban. Oh, seakan-akan kalimat itu menjadi toleransi Nabi bagi orang yang tidak korban. Makanya hukumnya, oh berarti hukumnya bukan wajib, ini sunnah. Oke, ulama ada dua pendapat. Sekarang saya tanya, kalau kita diberi wewenang milih, kita mau pilih pendapat yang mana? Wajib atau sunnah? Halo. Wajib atau sunnah? Wajib itu mah buat putih awaken jenengan dewek, malah jadi rekasa. Sudah, kita itu orang Indonesia kebanyakan itu pengikutnya Imam Asy-Syafi'i, sudah ikut saja tuh sama Imam Syafi'i. Ibadah korban hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah. Tapi apakah karena hukumnya sunnah kita terus tidak berusaha menunaikannya? Ini yang jadi problem. Halo? Kita kan kadang nyepelekan, oh sunnah be. Orang tidak menilulah berusaha timbang kelengan kelaman 3 juta 500. Ya mana gitu kok bata karo semen karo pasir sih. Kena hutan dan rumah. Ini yang jadi problem. Kita itu kadang kalau urusan ibadah kok dihukumi sunnah jadi nyepeleke. Maka yuk kita renungi nih ayat ini nih. Saya ajak bermenung, ini surat Fatir ayat 32. Nanti kita kaitkan dengan ibadah korban. Surat Fatir 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina istufaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Saya bacakan dulu nih makanya, nanti kita renungi bersama. Summa kemudian aurasna kami wariskan alkitab kitab itu, yaitu maksudnya Al-Quran, aladina kepada orang-orang yang istufaina kami pilih min ibadina di antara hamba-hamba kami. Wa minhum dzalimun li nafsihi, di antara orang yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, mereka mensikapi Al-Quran itu dengan dzalimun li nafsihi, mendolimi diri sendiri. Wa minhum muqtasidun, ada yang di antara mereka yang mengambil sikap muqtasidun, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, di antara mereka yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, ada yang mensikapinya dengan bersegera berbuat kebajikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang sangat agung, sangat besar. Surat Fatir ayat 32. Oke, kita renungi bersama, kita pahami ayat ini. Begini Bapak Ibu, kaum muslimin yang sudah berdoa. Di setiap zaman Allah itu memilih di antara hamba-hambanya
yang Allah pilih menjadi pewaris Al-Quran. Oke, saya ulangi. Setiap zaman Allah memilih di antara hamba-hambanya yang menjadi pewaris Al-Quran. Dalam konteks hari ini di tahun 2025, maka dari 8 miliar penduduk bumi, hari ini penduduk bumi itu ada sekitar 8 miliar, Allah pilih 2 miliar diantaranya menjadi pewaris Al-Quran. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Kita, umat Islam. Jadi alhamdulillah nih, kita termasuk di antara orang yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ternyata sikap umat Islam hari ini terkait dengan perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 kelompok. 1, faminhum dzalimun linafsih, di antara umat Islam yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, mereka mensikapi Al-Quran dengan menganiaya diri mereka sendiri. Dzalimun linafsihi, artinya apa? Mendolimi diri sendiri. Ada perintah di dalam Al-Quran, kon sholat ora sholat, kon puasa Ramadan wegah, duit-duit nek sampai nisab kon bayar zakat eman-eman, kon kaji kon umroh loh nggo modal bosi batine gede dadakan temen nggo kaji. Ini sebenarnya mendolimi diri sendiri. Ada larangan di dalam Al-Quran, larangan haram, riba haram diterjang, suap menyuap haram diterima, homer haram diminum, babi haram malah dimakan juga, masuk kategori dolimun linafsik, mendolimi diri sendiri. Saya tanya, ada nggak umat Islam yang kayak gitu? Halo, ada nggak umat Islam yang kayak gitu? Namanya apa? Dolimun linafsik. Ada? Nang panggang? Buatan Ustaz tong Amerika, Amerika. Ini satu ya. Jadi sifat umat Islam yang pertama gimana terhadap Al-Quran? Dolimun linafsik. 2, wa minhum muqtasidun. Ada di antara umat Islam yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, mereka mensikapi Al-Quran itu dengan sikap pertengahan. Nek ana perintah wajib semangat meneng lakoni, nek angger sing sunah nyaman dan kendu. Angger ana larangan-larangan sing haram, mesti meneng ngedoi pol-polan. Nek angger larangan makruh, namun makruh makruh. Itu namanya muqtasid. Apa? Ada nggak umat Islam yang kayak gitu? Sing wajib gelem lakoni ning sing sunah-sunah kadang masih ditinggalkan. Sing haram-haram sudah dijauhi semuanya, tapi sing makruh-makruh masih kebelan. Ada nggak? Oke, namanya apa? Muqtasidun, muqtasid. Nah, yang ketiga ini yang paling keren nih. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, ada yang mensikapi dengan bersegera di dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah. Ada perintah wajib sekep meneng lakoni, ada perintah sunnah semangat menjalankannya, ada larangan haram betul-betul dia jauhi, ada larangan makruh dia pun pasti meninggalkannya. Itu namanya sabiqum bil khairat. Apa? Oke, dari situ umat Islam sikap mereka terhadap Al-Quran dibagi jadi 3. Apa saja? 1, dolimun linafsih. 2, muqtasidun. 3, sabiqum bil khairat. Oke, begini Bapak Ibu. Suatu saat Nabi pernah membaca ayat ini dan menjelaskannya kepada sahabat Abu Darda. Ternyata sikap umat Islam terhadap Al-Quran itu menentukan nasib mereka di akhirat nanti. Orang-orang yang hari ini mensikapi Al-Quran dengan menganiaya diri mereka sendiri, kelak di hari kiamat akan mendapatkan su'ul hisab. Napa? Sin apa su'ul hisab?
hisab yang buruk. Ditakoni kemudian mereka kok ora sholat anu ngapa? Wah sholat juga buatan penting Gusti. Sing penting tiang nih apik kali tiang sanes ora tahu apus-apus ora tahu gerendengi. Sholat ora penting, sing penting eling. Dibantah sama Allah mesti disiksa orang yang kayak gitu. Namanya dibantah saat penghisaban. Kata Nabi, manukisal hisaba udiba. Siapa yang dibantah dalam hisabnya pasti disiksa. Namanya su'ul hisab. Ngerti suap menyuap orang lain, kenapa kamu terima juga? Dia mungkin beralasan ini, beralasan itu dan seterusnya. Kok dibantah sama Allah? Jawabannya pasti disiksa. Ini namanya su'ul hisab. Adapun kelompok kedua yang tadi mensikapi Al-Quran itu dengan muktasidun, pertengahan, sing wajib-wajib dilakoni, sing haram-haram wis ditepiki, gur kadang nyepelek ke sing sunnah, gur kadang nyepelek ke sing makruh, besok akan mendapatkan hisaban yasiro, hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu gimana sih? Kata Nabi, laisa dakabil hisab, orang kaya hisab. Gurkol ngakoni tok, besok itu ada di antara hamba yang besok akan dipanggil di hadapan Allah. Ditunjukkan ya, kitab catatan amal di kanan kirinya, di hadapannya ada neraka. Ditunjukkan, at-ta'rifu dan gada. Rika kelingan ukuran tanggal semena bulan semena jam semena menit semena lakoni dosa ke oke ya Rabbi. At-ta'rifu dan gada. Kamu kenal nggak pernah melakukan dosa ini? Iya ya Rabbi. Ingat nggak kamu pernah berbuat dosa ini? Enggak ya Rabbi. Ingat nggak kamu pernah melakukan dosa ini? Semua dosanya itu kemudian dinampakkan, ditunjukkan lagi. Orang ini sudah gembrobius, duduk wedine pol-polan. Kenapa? Karena di hadapannya itu sudah dinampakkan neraka. Dia mengira, mesti nyemplung neraka, mesti nyemplung neraka, mesti nyemplung neraka. Barang semua dosanya sudah diakui, Allah Ta'ala ngendika, qad satartu habidunya fa inni afiru lakal yaum. Teman-teman ingsun wis tutupi dosa sampean nang alam dunia dhisik. Saiki dosane sampean wis tak ampuni semuanya. Orang ini sujud syukur, nangis-nangis saking bau-baunya, ternyata dia tidak disiksa. Itu namanya apa? Hisaban yasiro. Nah yang paling keren ini Pak, yang tadi sabiqum bil khairat, besok mereka akan masuk surga tanpa hisab, bighairi hisab. Inilah sabiqum bil khairat kemuliaan. Nah sekarang saya akan ajak Bapak Ibu bermenung dan memilih. Enggane Bapak Ibu kon milih dari 3 golongan umat Islam ini dan nasib mereka di akhirat, jenengan milih di posisi mana? Halo, pilih yang mana? Pilih yang mana? Berarti sabiqum bil khairat yang besok masuk surga tanpa hisab. Apa patut? Halo. Kalau jadi kon milih Ustaz, milih ya sing paling apik. Oke, ini member apa ora? Kan kayak gitu loh. Pertanyaannya itu. Kok kayaknya lu orang ngilu temen gitu. Oke, kita bersepakat. Mari kita pantaskan supaya kita itu layak masuk surga bighairi hisab, supaya kita tuh masuk kategori sabiqum bil khairat. Nah, apa kaitannya tuh dengan ibadah korban? Tadi Pak, korban mungkin hukumnya sunnah, tidak melakukan, tidak berdosa. Ning nek jenengan kepengen masuk kategori sabiqum bil khairat, kok kayaknya kudu latihan korban, berusaha untuk bisa korban. Karena korban itu salah satu perintah Allah tadi, fasholli li rabbika wanhar. Dan ciri sabiqum bil khairat, setiap ada perintah di dalam Al-Quran baik sunnah maupun wajib, orang yang masuk kategori sabiqum bil khairat itu semangat untuk menunaikannya. Begitu yang kita maksud kaum muslimin. Dari sini saya tanyakan, haruskah kita korban? Jawabannya tadi, haruskah kita korban? Halo? Tidak harus. Kan hukumnya sunnah, gitu kan? Menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Nek jenengan kepengen masuk kategori sabiqum bil khairat, kudunya berusaha untuk bisa korban. Itu yang kita maksud. Harus. Bingung. Aku jawab orang harus salah.
Begitu yang kita maksud. Jadi motivasi kita untuk berkorban, ayo kita butuh yang korban apa sih? Yang patut masuk kategori sabiqum bil khairat sehingga kelak masuk surga tanpa hidup. Kayak gitu loh Pak. Nah sekarang monggo kantun semangatin jenengan. Ya mulai ngasih untuk kartu pelatihan korban, atau jajal korban. Kayak gitu ya kita maksud. Oke, baik Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman yang sudah mengolah. Kita tanyakan lagi, dan ini skenario jawaban yang kedua. Haruskah kita berkorban? Kali ini kita jawab ya. Karena korban itu bukti cinta. Gimana? Ya, cinta itu butuh bukti. Oke, saya ulangi lagi, saya tanya, Bapak Ibu cinta gak sama Allah? Cinta gak sama Allah? Cinta gak sama Allah? Kayaknya kafe sih jawab cinta. Sayangnya cinta bukan hanya sekedar kata-kata. Betul? Jajal ibu-ibu, jenengan duwe bojo saben esuk ngomong, "Dek, I love you, Dek." Sore, "Aku cinta padamu, Dek." Besoknya lagi, "I love you, Dek." Besoknya lagi, "Aku sayang padamu." Saben dina kalimat itu diucapkan oleh suami neng jenengan. Ning duit ora tau diwehi, beras ora tau diwehi, salah setitik dikamplengi. Saya tanya, bojone jenengan cinta betulan nggak kalian jenengan? Cintanya cinta korban juga itu namanya cinta palsu, cinta gombal, karena cintanya cuma kata-kata saja. Cinta kepada Allah juga seperti itu, menuntut bukti. Cinta melahirkan ketundukan, cinta melahirkan ketaatan, cinta melahirkan pengorbanan. Cinta membuat orang itu siap melakukan apa yang disukai oleh yang dicintai. Cinta membuat orang itu siap meninggalkan apa yang dibenci oleh yang dicintai. Energi cinta seperti itu. Nah sekarang apa kaitannya dengan korban? Yuk saya ajak sinau cinta kepada Nabi Ibrahim. Loh, kenapa latihan cinta kok dengan Nabi Ibrahim, belajar cinta dengan beliau? Beliau adalah orang yang dapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, karena betul-betul bisa membuktikan kecintaan beliau kepada Allah. Yuk kita renungi surat As-Saffat ayat 100, 101, 102. 3 ayat saja. Ayat 100. Di ayat 100 surat As-Saffat diabadikan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Sekian lama berumah tangga ternyata belum juga dikaruniai momongan. Usia sudah semakin bertambah ternyata belum juga dikasih penerus. Sementara beliau khawatir siapa yang akan melanjutkan dakwah, siapa yang akan melanjutkan perjuangan. Beliau nyuwun dumateng Allah, Rabbi habli minas sholihin. Duh Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak-anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Saya tanya, dikabulkan nggak doa ini? Dijawab di ayat 101. Wa basyarnahu bihulamin halim. Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Akhirnya Ibrahim nikah lagi dengan istri Hajar. Istri pertamanya Sarah, gitu kan? Sarah mama nggak punya anak, nikah lagi dengan Hajar. Lahirlah seorang putra bernama Ismail dari ibunda yang bernama siapa? Halo, ibundanya Ismail siapa? Siti Hajar. Kalau Sarah ibundanya siapa? Istri pertamanya Nabi Ibrahim ibundanya siapa? Nabi Ishak, yang nanti keturunan-keturunannya itu adalah menjadi nabi-nabi Bani Israel, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai kemudian Nabi Ilyasa, dan sampai Nabi terakhirnya Nabi Isa, itu keturunan Ishak. Adapun Ismail itu keturunannya cuma satu yang jadi Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, dengung boten kagungan putra, boten kagungan momongan, kok dua putra momongan, rasanya kira-kira gimana? Pasti sih anak yang digadang-gadang ternyata sudah
dimiliki. Ternyata hari berganti hari, waktu berlalu. Setelah Ismail itu menginjak usia sa'ya. Sa'ya itu usia di mana seorang anak itu bisa bantu-bantu orang tua. Malah Allah perintah agar Ismail disembelih. Saya tanya, kira-kira nek jenengan didhawuhi kados niku tega napa mboten? Tenggane anake jenengan 14 sing siji pun disembelih. Kira-kira jenengan tega napa mboten? Anu 14 lho, anake 14 lho. Tenggane anak 14 siji pun sembelih, yang namanya orang tua nggak bakalan tega tuh menyembelih anaknya. Ini anaknya Nabi Ibrahim cuma satu sematang-mayang harus disembelih. Lebih berat lagi tuh. Enggane anaknya jenengan nunduga lepol karo wong tua wani, jenenge mirangna karo wong tua. Jenengan kon diperintah kayak anaknya Rika nunduga untuk jenenge mirangna sembelih bae. Saya tanya, kira-kira jenengan tega enggak nyembelih? Lambok mirangna mbok alangkah yang apa, anak tetep anak. Ora bakalan wong tua niku tega mateni anak. Apalagi anaknya Nabi Ibrahim itu disebut sama Allah Hulamin Halim, anak yang sangat lembut, anak yang sangat santun, anak yang sangat sabar. Berat banget tuh ujiannya Nabi Ibrahim, diuji kecintaannya kepada Allah, disuruh nyembelih putra tercintanya. Akhirnya jauh-jauh tuh dari Palestina Nabi Ibrahim mendatangi putranya Ismail. Ismail itu tinggalnya di kota Mekah, waktu itu belum jadi kota. 1600 km itu sekitar jarak antara Panggang Gemiwang tekan Bengkulu kayaknya 1600 km Nabi Ibrahim datang. Sampai di sana baru cerita qala ya bunaya ini arofil manami anni adbahu. Wahai anakku, saya diperintah sama Allah supaya aku itu menyembelih kamu lah. Diperintah dalam mimpi supaya menyembelihmu lah. Jajal bayangkan, orang tahu teka arep nyembelih, transfer duit orang tahu, ngirimi apa orang tahu, teka arep. Kira-kira anggarnya dengan dari Ismail jawabannya nopo? Barang harus belit baik mayu lah ramane gitu kan, tahu baik apa orang ngerti teka-teka roh nyembelih itu. Menariknya Ibrahim tahu banget ini perintah Allah, nggak bisa ditolak, ini perintah Allah harus dilakukan, tapi belum masih bisa bersikap bijak sehingga kemudian ngajak bicara kepada putranya, Fangdur mada taruh, bagaimana nak pendapatmu nak tentang perintah Allah itu. Nabi Ibrahim itu mengajak Ismail untuk berdialog, jadi tidak kemudian tahu-tahu datang dari Palestina ketemu Ismail di Mekah langsung bacok gitu, enggak, diajak bicara, nak bagaimana pendapatmu tentang perintah Allah tadi, saya diperintah dalam mimpi supaya nyembelih kamu nak. Jawabannya sangat menggetarkan, ya abatif al-matuk marwahi bapak, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar menjalankan perintah Allah sekalipun resikonya apa, kehilangan nyawa. Ismail jawabannya gitu Pak, sehingga Ibrahim semakin mantap, perintah Allah ini harus dilakukan. Dia akan sembelih putra tercintanya Ismail. Dibawalah Ismail, wajah mata sudah ditutup, beliau sudah siapkan golok mau disembelih. Golok sudah disiapkan, sudah mau ditempelkan di lehernya Ismail. Bus, datang setan. Hei, si nyeluk coba. Setan. Tegur temen, masa rama-rama kau yang ganar madani anak kecil. Si ngomong apa? Apikan ya setan ya. Apikan, tapi maksudnya supaya Ibrahim tidak menjalankan perintah Allah, supaya mubalilo kepada Allah dengan bahasa seperti itu. Ambil batu sama Nabi Ibrahim, beleduk setan, dua minggat setan, pindah lagi, cari tempat lagi, mau disembelih lagi, bus, setan datang lagi. Hei, siapa yang nyeluk? Setan, hei, gitu. Tegur temen lah. Macam sing galake kaya kata baik kaya orang anak macam mangan anake masa ramah arep nyembelih
gotong waktu maning beladuk maning saudara. Inilah awal mula napak tilas ibadah haji lempar jumroh itu dari kisah itu. Sampai akhirnya sudah sampai di Mina, ya sudah, Nabi Ibrahim betul-betul mau menjalankan perintah Allah itu tadi. Allah tahu betul kesungguhan Ibrahim untuk menunaikan perintahnya, sekalipun dia harus kehilangan nyawa putra tercintanya. Maka Allah lajeng ngendika, qad shaddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah jalankan, engkau telah benarkan perintah di dalam mimpi itu. Fabadainahu bidibhin adim, maka aku ganti Ismail dengan seekor kibas yang besar. Seperti itu asal mula sembelihan korban. Tapi dari kisah itu kita bisa belajar kecintaan Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaannya kepada anak dan istrinya. Kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada mungkin milik yang paling berharga, permata hatinya, putra yang dicintainya. Kalau Allah perintahkan untuk dibunuh, disembelih, maka beliau layak mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Satu jabatan yang tidak bisa dicapai kecuali oleh dua manusia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim bisa buktikan kecintaannya kepada Allah dengan tadi siap mengorbankan milik terbaiknya. Dan hari ini kita tidak disuruh jual rumah supaya kemudian disedekahkan, enggak. Kita tidak disuruh jual sawah supaya diinfakkan, enggak. Apalagi kita tidak disuruh sama Allah untuk nyembelih salah satu dari anak-anak kita, enggak. Kita hanya disuruh menyisihkan sebagian rezeki kita dalam satu tahun. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah berikanlah hewan korban, sembelihlah. Sudah cukup menjadi bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Jadi korban itu bukti cinta, muslim. Demi hobi kita beli bonsai 20 juta, demi istri cantik biaya salon tiap bulan 3 juta, demi HP keren kita bisa beli Apple 15 juta, kita beli aksesoris mobil 5 juta kecil, ngejar seneng beli murai batu 15 juta. Begitu korban sih apa kang? Wah, kurangnya belum mampu jawab. Halo, kok kayaknya ada yang lebih dicinta dari kecintaannya kepada, lebih cinta dirinya, lebih cinta kepada istrinya, lebih cinta untuk memperturutkan hawa nafsu dan juga selera keinginan-keinginan kita. Ini yang kita maksud. Haruskah kita korban? Kita jawab iya Pak. Kenapa? Korban itu bukti cinta kita kepada Allah. Ini jawaban kedua. Oke, kalau begitu saya tanya, haruskah korban? Jadi menang lagi gitu. Tadi ya sebenarnya tidak harus karena hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau kita kepengen masuk kategori sabiqum bil khair, korban. Yang kedua, haruskah kita korban? Harus Pak. Bukti cinta ya kayak gitu. Nah soal kita kok tidak mampu lah nanti kita rancang gitu kan? Dirancang. Sing jenenge amal maliyah, amal yang sifatnya itu benda harta. Niku nek bareng cilik kados kula panjenengan nek ora dirancang ki anu abot. Betul? Cilik gedeng atau menang duit 3 juta 500 enteng? Abot. Tapi nek dirancang, oh saben bulan atau saben dina aku tak nyisihna 10.000. Nanti akhir tahun kita sudah dapat 3 juta. Insya Allah sudah dapat tuh 9 korban. Dirancang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tanya lagi, haruskah kita berkorban? Kali ini kita jawab lagi. Jawaban ketiganya, ya harus, karena korban adalah wujud syukur. Apa? Oke. Saya merenungi surat Al-Kautsar ayat 1 dulu. Bunyinya gimana? Ayat 1. Inna a'tainakal kautsar. Artinya apa? Inna temennya a'taina ingsun paringi ka kelawan sira al kautsar, nikmat yang banyak. Ayat ini seakan-akan Allah sedang menggugat ingatan kita berapa banyak nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita 1 tahun ini. Hei hamba-hambaku, ingsun sira pada orang kelingan, ingsun wis paringi kelawan sira sehat,
Jantung kalian itu bisa berdenyut setahun ini memompa darah tidak ada hambatan. Pankreas kamu masih bisa menghasilkan insulin sehingga kamu tidak terkena diabetes. Ginjal kamu masih bisa menyaring racun sehingga kamu itu kemudian sehat. Lambung kamu tidak kebanjiran asam sehingga kamu itu normal. Urat-urat saraf yang ada masih bisa berkontraksi sehingga kemudian kamu itu bisa bersinergi. Otot-otot kamu itu masih bisa menggandengkan tulang sehingga kamu bisa bergerak. Mbok disyukuri, kata Allah gitu. Inna a'taina kal kausar, hei hamba-hambaku, bukan cuma sehat, bahkan setahun ini keinginan-keinginan kamu sudah aku penuhi, kebutuhan-kebutuhan kamu sudah aku cukupi, bodoh syukuri. Jadi kalimat pertama dalam surat Al-Kausar sebenarnya Allah sedang membuka ingatan kita pada kelingan para wis diwenehi nikmat sama Allah. Disuruh mengingat nikmat kamu sini. Nenek wis kelingan, oh iya ya berarti jane ya Gusti Allah sayang banget ya nyong awake ben sehat ge. Sudah tahun intensinya normal, gula darah normal, badine kena anglah-angluh baik. Sing jere asam urat, sing gitoke kaku, sirahe mumet vertigo, sing jere apa asam lambung. Alhamdulillah nyong sudah tahun dah sehat. Wah terima sehat malah yang dodol belani sepol duit ke pirang-pirang tabungan saldone semene. Dapat nikmat, etikanya orang itu dikasih kebaikan, nikmat etikanya gimana? Matur nuwun, etikanya seperti itu. Matur nuwun itu bahasa Arabe syukur. Dan sing jenenge syukur si kepripun? Ayat kedua surat Al-Kausar. Coba ayat kedua bunyinya gimana? Washolli lirabbika wanhar, itu wujud syukurnya. Sudah ingat dikasih nikmat, Allah ngendika maka sholatlah demi Tuhanmu, sembelihlah kurban. Syukur itu dengan amal. Oh wis diwenehi sehat, tak tambah sholate ora berwajib tok, tak tambahi karo sholat sunnah. Oh wis diwenehi rezeki berlimpah, aku tak tuku hewan kurban, tak nyembelih kurban. Itu wujud syukurnya. Washolli lirabbika wanhar, nek jenengan syukure pun kados niku, la in syakartum la azidannakum, mesti nikmat ditambah gitu kan. Berarti korban itu sebenarnya gimana? Wujud syukur. Kita sudah dikasih sama Allah nikmat setahun ini kok, awak sehat, rezeki alhamdulillah lancar. Cuma kita kadang itu naik kon syukur apa sih tak? Karena mobilnya Avanza liane wis pada Fortuner. Nyombit motornya Bogor Vario 110, 120, baterainya wis pada 120. Syukur apa sih tak? Umay nyombit keramiknya gur nembe 40 cm liane wis magada nganggo granit sing semeteran. Kita adanya cuma mengeluh, Pak. Kita adanya cuma mengeluh karena kita itu melihat orang yang lebih nikmat daripada kita, gitu kan? Kita yang punya sepeda motor lihatnya orang yang punya mobil lihatnya yang punya mobilnya lebih bagus, yang sudah punya rumah pengen lihatnya rumah yang lebih bagus. Jadinya kita nggak pernah bisa bersyukur. Dari situ, yo tak ajak sinau syukur karo Mbah Poinem. Sinten? Oke, yo kita tonton bareng. Mungkin sudah tonton sering ya, tapi nggak apa-apa. Kita petik pelajaran lagi lah dengan Mbah Poinem ini. Oh ya, siapa sih Mbah Poinem? Poinem itu tinggal di Dusun Ngerendeng, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oke ya, kita coba dengerin nih. Bisa dikatakan kalau di wilayah sini itu termasuk atau masyarakat yang paling tidak mampu. Oke, tadi yang cerita Ustadz yang tinggal di desa itu, dia itu cerita tentang Mbah Poinem. Boleh dikatakan Mbah Poinem di kampungnya itu termasuk masyarakat atau warga yang paling tidak mampu. Lihat ya rumahnya ya, kita lihat bareng tuh. Temboke boto urung dilepo, jendelane gur ditutup karo sebitan blabat. Terase orang nganggo kanopi, orang nganggo bajaringan, tidak ada antorium, tidak ada aglonema, tidak ada bunga anggrek, tidak ada hiasan-hiasan indah.
kursinya juga bukan terbuat dari kayu jati. Kayaknya berambang tok koyo ngene. Saya tanya, nek nonton omah kados niki, omahe wong sugih apa wong ora duwe? Sepakat? Oke, wong ora duwe iki Mbah Poinem itu. Yuk kita lanjutkan. Ternyata ketidakmampuan beliau dalam urusan ekonomi tidak menghalangi beliau untuk korban. Oke. Ketidakmampuan beliau Mbah Poinem dalam urusan ekonomi ternyata tidak menghalangi Mbah Poinem untuk bisa korban. Bahkan hampir tiap tahun beliau korban. Ini Pak Jomli, silakan ditanya. Ini Mbah Poinem. Oke, kita lihat. Nonton samparan iki samparan wong sugih apa wong ora duwe? Halo. Nek sugih kayane luluran nganggo handbody kulite alus kenceng, iki meletek busuk. Kayane wong ora duwe iki. Kalau dia orang kaya, kayaknya alas kakinya itu pakai sepatu high heel. Ibu-ibu tahu high heel? Berarti wong desa ora ngerti high heel. Jingkring. Bahasa panggangnya itu jingkring. Jangankan high heel, sandal swalo wae sampai iki kenapa orang duwe Mbah Poinem itu wong ora duwe. Masyaallah. Kalau mau alasan tidak korban, beliau itu alasannya banyak. Rumahnya itu lantainya berlapis semen, terus dapurnya itu temboknya juga masih bambu. Kemudian TV tidak punya, kulkas nggak ada. Oke. Nek arep alasan ora korban, Mbah Poinem itu lu patut banget mboten korban. Kenapa? Omah lantene cik lemah urung disemen. Mburi temboke gedhe wae bolong-bolong. TV ran duwe, kulkas ran duwe, HP ran duwe, sepeda motor ran duwe. Bahkan perkakas rumah tangga niki sederhana banget, mboten enten kitchen set, mboten enten wastafel, mboten enten pressure cooker, mboten enten kursi, mboten enten peralatan yang mungkin mewah-mewah, antik-antik, enggak. Sesederhana ini beliau. Ya, sepeda motor nggak punya, dia tinggal sendiri. Kan beliau tidak tinggal sendiri. Urusan korban itu menurut beliau itu bukan masalah kemampuan, tapi kemampuan. Oke, kalimat ini kita garis bawahi. Menurut Mbah Poinem, urusan korban itu bukan urusan kemampuan, tapi kemauan. Saya ulangi, bukan urusan kemampuan, tapi kata beliau, asal mau dan mau berusaha, beliau bisa. Di awal itu pertama kali beliau berkorban setelah mengikuti program TPR Taman Pendidikan Lansia itu, beliau datang ke rumah pakai jari itu, kemudian ditunjuk itu. Di situ ternyata dibuka itu ada isinya uang. Silakan saya titip ini terus tinggi korban. Masalah. Awal beliau korban itu dulu ikut tamat pendidikan lansia. Mungkin ada pembahasan tentang keutamaan ibadah korban. Keesokan harinya beliau itu mendatangi ustadz ini, nganggo jari, ujung jari itu dibunder-bunder, dibuka isinya apa? Duit. Le pikir duit, tolong tukok ke waktu suruh korban. Masya Allah, nangis tuh istrinya ustadz ini tuh nangis, terima duitnya Mbah Poinem itu nangis. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, andai posisi kita itu seperti Mbah Poinem, rumah belum di lantai semen, gitu kan? Kulkas ran duwe, mesin cuci ran duwe, TV ran duwe, HP ran duwe, perabotan sederhana, kok iso ngumpulke duit 2 juta? Saya tanya, nek jenengan 2 juta niku nggih napa? Halo. Nggih napa? Nek kula tak tukokke semen karo pasir tak nggo nglantai rumah. Betul? Nek tambah 2 juta meneh tak tukokke kursi karo karpet. Nek tambah 2 juta meneh tak tukokke TV. Nek tambah 2 juta meneh tak tukokke gelas-gelas, piring-piring, perabotan rumah tangga. Nek tambah 2 juta meneh tak tukokke HP. Nek tambah 2 juta meneh tak nggo nyicil sepeda motor. Korban itu nomor sekian-sekiannya kita. Ini beliau enggak punya uang 2 juta, tidak berpikir beli semen, bukan berpikir beli HP, bukan berpikir beli mungkin tadi perabotan rumah tangga, enggak. Beliau gunakan untuk korban. Masya Allah, kalah kita.
Hebatnya Mbah Ponim di situ. Saya itu rapani sambil lagi gitu. Kemudian setelah itu jam berapa hari ditambah lagi. Letak tahu lagi duitnya ono wedhus iku. Masya Allah, malah keesokan harinya baru datang lagi. Tak tambahi duitnya. Tulung boleh ke wedhus sing gede. Masya Allah. Sekelas kita saja kalau datang ke panitia korban, boleh wedhus aja sing gede-gede sing apa, gede-gedean pahala, yang penting sah. Kita saja berpikirnya itu bagaimana caranya korban dengan harga yang paling murah, yang penting sah. Beliau enggak, tulung boleh ke wedhus sing gede. Masya Allah. Setelah itu beliau mau pulang, insya Allah tahun ngarep aku tak minum duit supaya mau nantikan saya seperti korban tahun. Masya Allah. Ini keren lagi. Beliau sudah berpikir ke depan. Sekelas kita aja, misalnya nih hari ini kita sudah bayar ukuran korban untuk tahun ini. Mungkin ditanya, Pak Dek, pripun tahun ngajeng jenengan korban mulai. Oh ya bu, ngembenkin mau berolaan duwe rezeki ya, yang tahun ngarep korban. Kita paling jawabannya kan gitu. Lah yang bu agar ngemben duit yang korban. Beliau enggak, sumber kayaknya aku rarep aweh duit meneh. Ning aku arep gawe wedhus dhewe. Lah pripun to Mbah? Saiki aku tak tuku jempe, tak ngarit, tak ingoni, men tahun ngarep iso korban. Masyaallah. Berpikirnya ke depannya beliau. Maka tahun-tahun berikutnya beliau bawa kambing sendiri. Yuk kita tengok nih. Oke, ini ditanya sama Ibu Ustadzah, Mbah, jenengan kok remen korban? Kayaknya ngopo to Mbah? Remen itu kan berarti korbannya enggak cuma sekali, karena hampir tiap tahun beli korban. Kok remen korban? Kayaknya ngopo to Mbah? Jawabannya, besok ben nek kula matine penak. Kalimat ini menarik Pak Muslim, karena di antara kita jarang yang sampai ke situ. Kita direwangi jerih payah banting tulang mangkat kerja kawit esuk direwangi lembur-lembur menoleh duit akeh men sugih, pasti pikiran kita supaya bisa hidup enak. Betul? Ya. Tapi beliau enggak, Mbah kenging napa Mbah kon jenengan remen korban Mbah, besok ben aku iso mati penak. Coba kita belum pernah berpikir kita punya duit, kita punya harta, kita punya kekayaan supaya besok mati kita matinya enak. Kita masih berpikirnya duit kita supaya hidup. Kita kalah dengan Mbah Poin. Beliau berpikirnya futuristik banget. Ya, kita lanjutkan. Masalah Mbah nopo mboten eman-eman to Mbah? Jawabannya apa? Mboten los kula. Los itu tegese ikhlas. Mudah-mudahan gitu kan, muga-muga sok ben aku ki iso urip penak. Maksudnya di alam kubur enak, ketika di mahsyar dibangkitkan dalam keadaan dimudahkan, dimuliakan, ketika dihisab dengan mudah, ketika meniti di atas sirat bisa secepat kilat meniti sirat supaya kemudian sukses bisa masuk surga. Mbah Ponim seperti itu. Kita tengok wajahnya. Bapak Ibu, kayaknya rumah kita masih jauh lebih bagus daripada rumahnya Mbah Ponim. Tapi kita amalnya kurang akluh. Karena apa? Karena kita suka melihat rumah yang lebih bagus tetangga kanan kiri kita, sehingga ketika kita disuruh bersyukur, kita itu adanya mengeluh. Disuruh korban, wah nyungge birang-birang kebutuhannya kok kayak dan seterusnya. Tengok wajahnya, kayaknya wajah beliau itu jauh lebih tua dari kita, dan kita itu lebih muda daripada beliau. Artinya apa? Ide dan gagasan kita supaya kita itu bisa korban mestinya lebih pinter daripada beliau. Kenapa? Beliau itu sederhana banget. Aku tuku cempe tak ngarit men tahun ngarep iso korban. Kita intelektualitasnya lebih tinggi, kita itu lebih muda. Mestinya ide dan gagasan kita supaya kita itu bisa korban lebih keren daripada Mbah Poinem. Tapi kenapa kita kalah? Karena kita lemah kemauannya. Silakan direnungkan. Kita malu, tapi bukan malu kepada Mbah Poinem, enggak, kita malu sama Allah tuh. Sudah dikasih nikmat setahun ini dengan rezeki, dengan sehat, anaknya malu kok. Inilah kaum muslimin Mbah Poinem.
Jika beliau bisa memampukan dirinya untuk berkorban, bagaimana dengan kita? Mbah Wainam usia 75 tahun, tinggal di Dusun Merendeng, Kecamatan Sumberoto, Kecamatan Donomulya, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulya, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rasanya kita butuh belajar syukur dari beliau, gitu kan? Karena ternyata dengan kondisi yang sangat terbatas yang beliau kondisinya seperti itu, ternyata tidak menghalangi beliau untuk bisa korban setiap tahun. Baik, dari sini kaum muslimin, saya masih punya pertanyaan lagi. Haruskah kita berkorban? Kali ini jawaban keempat, iya. Karena ibadah korban itu keutamaannya sangat besar. Disebutkan nih, ma'amila adamiyun min amali yawman nahri ahabba ilallah min ihramidam. Tidak ada amal anak Adam yang dilakukan di hari nahar. Hari nahar itu 10, 11, 12, 13 yang lebih dicintai Allah dibandingkan dengan ihramidam, menumpahkan darah, nyembelih korban. Saya ulangi, jadi kalau ditanya amalan apa sih yang paling dicintai Allah di tanggal 10 Dzulhijjah? Kurban. Sampai Ibnu Qayyim itu kemudian membandingkan begini, andai ada orang yang sugih ning wegah ribet. Karena karakternya wong sugih itu biasanya gitu, Pak. Wong sugih itu gimana? Wegah ribet. Sing seneng ribet ya wong ora duwe, gitu kan. Kayak gitu ya. Angger wong sugih kan senenge praktek-praktek kaget timbang dadak golek sapi, mengko nyembelih ngulitin ladani buangi waduk dan seterusnya, urung nimbangi bungkusin bagi-bagi kesuwen ki aku dodot 50 juta geng dari dibungkusi bae 200.000 dibagi-bagi tangga teparo fakir miskin dan seterusnya. Ning nyomoh lah ora usah korban-korbanan lah. Ki duit 50 juta bae tak sedekah. Saya katakan orang ini pahalanya tidak akan bisa menandingi orang yang nyembelih korban sekalipun dengan kambing seharga 3 juta, karena hari itu tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan ibadah korban. Apa kita tidak kepengen itu di tanggal 10 itu kemudian kita melakukan sesuatu yang paling dicintai Allah? Innaha latati yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Bahkan hewan korban itu besok akan datang, didatangkan pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku-kukunya. Ngapain? Jadi saksi atas keimanan kita, jadi bukti atas kesyukuran kita, jadi hujah atas kecintaan kita kepada Allah. Bahkan menariknya, di dalam hadis ini yang disebut akan didatangkan hewan korban itu dengan tanduk, bulu, dan kukunya. 3 bagian hewan yang tidak ada nilainya. Betul? Yang sering saya analogikan kan gitu. Misalnya nih, ibu-ibu pas tanggal 10 ada panitia datang bunyi ngapunten banget kayak malah rika ora kebagian daging, rika uni sungu, kuku karo bulu tok gitu kan. Saya tanya, dimasak apa, Bu? Dimasak apa, Bu? Rendang sungu, gulai bulu gitu. Pasti dibuang lah, keluran anak gunanya. Dan itu yang tidak ada gunanya saja besok bisa jadi hujah atas keimanan kita, bukti atas kecintaan kita kepada Allah, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita besok pada hari kiamat. Apalagi daging korban kita, apalagi darah-darahnya, apalagi tulang-tulangnya, apalagi jeroannya, pasti akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita besok pada hari kiamat. Bahkan disebutkan di sahibiha bikulli sa'aratin hasanatun, bagi sahibul korban dari setiap helai hewan rambut korbannya akan dihitung 1 pahala. Jadi ganjarannya jenengan itu sejumlah bulu yang ada di hewan korban itu. Mulanya kalau nyembelih sapi bulunya datang disit apa ganjarannya jenengan semua akeh. Dan terakhir kaum muslimin, jangan khawatir. Apa yang dikeluarkan untuk Allah pasti Allah ganti. Jadi kalau hari ini kita ngeluarin duit 3 juta, 3,5 juta, 2 juta untuk korban, nggak usah khawatir. Allah sudah janji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan kebaikan infak apa saja yang kamu keluarkan pasti Allah ganti. Dan ketika Allah Ta'ala itu mengganti infak pengeluaran kita untuk korban, 1 juta tidak akan diganti 1 juta, 2 juta tidak akan diganti 2 juta, 3 juta tidak akan diganti 3 juta.
pasti akan diganti dengan berlipat ganda. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhi'uhu lahu ad'afan katsira. Mana nih orang-orang yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan beri penggantinya dengan lipat ganda yang banyak. Inilah kaum muslimin asyarakumullah, nilai ibadah korban seperti itu. Dari situ yuk kita simpulkan sekarang, haruskah kita berkorban? Halo, haruskah kita berkorban? Ya, supaya kita masuk kategori sabiqum bil khairat, supaya kita memiliki bukti atas kecintaan kita kepada Allah, karena ibadah korban itu fadilahnya sangat besar, dan supaya kita bisa ditambah nikmatnya karena kita bisa mensyukuri dengan syukur yang benar. Inilah kaum muslimin kaji kita malam hari ini. Semoga setidaknya bagi yang belum siap korban tahun ini, tahun depan sudah ancang-ancang. Nah kalau kita nyong aja kalah karubah, namanya untuk pedet lah, gitu kan? Pedet ya. Mbah Poinem kan cempe gitu kan. Sekelas wong panggang kayaknya ya pedet gitu kan. Tuh pedet lah. Men tahun ngarep bisa siap. Siap? Yuk kita ucap bareng karang tekad. Nyong kudu bisa korban. Nyong kudu bisa korban. Karo ngepel. 1, 2, 3. Nyong kudu bisa korban. Sing orang ngomong orang ngepel tak jamin orang tayang korban. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Nyong kudu bisa korban. Oke, karena korban itu ternyata sangat luar biasa. Itu saja kaum muslimin rahimakumullah kaji kita malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang butuh ditanyakan, kami persilakan. Monggo, ada yang mau bertanya? Baik, silakan kepada jamaah sebelumnya untuk dikasih kesempatan untuk bertanya tentang materi yang ini ataupun di luar materi ini juga nggak apa-apa, tapi lebih hangat lagi kalau sesuai dengan materi. Silakan, tunjukkan, monggo ke belakang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dian. Saya mau nanya, kalau misalnya saya belum mengekahkan anak, itu bagaimana hukumnya Pak? Apa kurban dulu atau saya mengekahkan anak dulu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Baik, kita dudukkan. Perintah akikoh itu gini. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudba'u anhu yauma sabihi wa tuhlaqu rasuhu wa tusab. Setiap bayi yang lahir itu tergade dengan akikohnya, disembelihkan di hari yang ketujuhnya, dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Saya tanya, perintah akikoh itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang tua yang baru dapat kelahiran putra. Sedangkan perintah korban itu fasholli li rabbika wanhar, salatlah demi Tuhanmu, sembelihlah korban. Perintah untuk siapa? Setiap kita. Artinya tidak ada kaitannya akikoh dengan kurban. Akikoh itu orang tua kita dahulu. Ketika saya dilahirkan tahun 76, bapak ibu saya mungkin siji urung ngerti akikoh, enggak ngerti ya, kayaknya orang duit sebab saya itu anak nomor 10 dari 11 bersaudara. Kayaknya gurit baru rekasa pamanen akikoh. Apakah hari ini saya tidak boleh menunaikan korban? Gak ada kaitannya, karena akikoh itu urusan orang tua kita, sedangkan korban itu adalah perintah kepada setiap muslim. Beda, objek perintahnya itu beda, gitu ibu. Jadi gak ada kaitannya tuh. Apakah jenengan dulu mungkin sudah diakoke atau belum dan seterusnya, gak ada kaitannya. Jenengan dua putra harus tahu diakikoh nopo durung, itu tidak ada kaitannya. Hari ini ada kesempatan korban, tunaikanlah korban. Jenengan kagungan putra kali kok ternyata dulu belum diakukai, hari ini mampu, silahkan tunaikan di hari yang lain, nggak usah dibentur-benturkan. Saatnya kita mampu akikoh, silahkan akikoh, tapi korban lebih utama daripada akikoh itu sendiri. Begitu ya ibu ya? Oke, silahkan ibu. Monggo, yang penting jangan terlalu jauh. Ngomongin kekah ya Pak ya? Ya. Dulu saya pernah dengar kalau kekah itu katanya misal laki-laki kan harus 2 ya Pak? Ya. Itu katanya jadi cicil, itu bagaimana Pak? Ya. Misal 1 dulu, terus nanti dapat duit, baru 1 lagi, itu bagaimana Pak? Oke.
Wah, ini zaman ngasuh gitu kan, zaman ngasuh. Kok ngasuh? Cicilan. Baik begini, ibu-ibu kaum muslimin. Memang perintahnya gitu. Lihulami satani li jariyati syatun. Bagi anak laki-laki disembelihkan 2 kambing, bagi anak perempuan itu 1 kambing. Tapi sebenarnya ini karena amalan sunnah tidak sesaklek itu. Oke ya? Karena apa? Ternyata di dalam riwayat disebutkan Hasan Husain itu ternyata diakokehi dengan 1 kambing 1 kambing. Hasan 1, Husain 1. Artinya kalau mampunya 1 nggak masalah. Lah kok jenengan lagi siji disit mungkin anggar duit maning tok siji maning boleh banget tuh seperti itu. Dirangsur apa nicil ake nganggo ayam disit apa ya gitu. Kita ayam disit ora bisa Bu gitu kan gitu. Tadi ya kambing yang bisa. Begitu Ibu, wallahu a'lam. Ada yang mau? Silakan, ada lagi? Monggo. Boleh lebih cukup? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustaz berkaitan dengan materi yang di masjid waktu itu saya menanya waktu di Jakarta saya ngikut rombongan melet kambing sapi. Nah kalau di Jakarta itu kulit ngikut termasuk yang melet, jadi nggak dibagi-bagi. Menurut saya itu gimana ya? Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi begini Bapak Ibu kaum muslimin warahmatullah, ada satu kaidah penting untuk ditetapi, yaitu terkait dengan ibadah korban, bahwa bagian korban itu tidak boleh dijual atau dijadikan upah. Karena ingat ya, jual dan upah itu adalah transaksi yang sifatnya itu seperti jual beli. Oke, saya tunjukkan dulu nih dalilnya supaya lebih jelas. Jadi ini termasuk larangan terkait dengan penyembelihan korban. Ya, satu ini dilarang mengupah jagal dengan bagian sembelihan. Satu itu. Jadi maksudnya begini nih. Misal, Pak D, tolong wedhus saya kalau disembelih ke, mangke kalau upai ndas. Yang seperti itu nggak boleh. Kenapa? Binatang yang sudah dikorbankan itu sebenarnya sudah milik Allah, bukan milik kita. Kalau bukan milik kita, kita itu sudah tidak boleh mentransaksikannya dengan upah, sebagai upah atau mungkin sebagai jual beli, nggak boleh. Nah kalau begitu tukang jagal, tukang sembelih, tukang kelet, tukang tetel nggak boleh diupah, boleh, tapi tidak boleh diupah dengan bagian sembelihan. Bisa dipahami? Boleh diupah? Boleh diupah? Tukang sembelih boleh diupah? Tukang tetel boleh diupah? Boleh, tapi tidak boleh diupah dengan bagian sembelihan. Artinya harus ada alokasi dana tersendiri. Oh niki upah yang jenengan, satu mungkin nyembelih dikasih sekian, oh tukang tetel dikasih sekian, silahkan. Tapi jangan upahnya bagian hewan korban itu tadi. Nggak boleh. Larangannya ini dalilnya. Ya. Nah nanti gimana kalau kemudian masa kesulit-ulit daging jen orang duwe acan? Ya terasa banget tekan rumah batire pada daging ke tukang sembelih, tukang tetele orang kebagian. Bukan seperti itu, boleh dikasih tapi sebagai sedekah, sebagai hadiah. Nggak boleh jadi upah. Artinya upah tersendiri. Adapun tadi dikasih dagingnya itu sebagai sedekah dari sohibul kurban. Bisa dipahami? Beda antara sedekah dengan upah. Beda, karena ini muamalah itu dibedakan. Oh ini upah, oh ini pembelian, oh ini hadiah, oh ini sedekah. Beda. Yang dilarang itu dijadikan upah. Termasuk kok kulit itu tadi, diupahi kulit nggak boleh, karena kulit juga tidak boleh dijual. Bahkan ada ancaman berat nih ya kaitannya dengan kulit nih. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad. Dilarang jual kulit atau yang lainnya. Tangklik kayak buntut tekek dan seterusnya dijual sendiri. Ini dalilnya. Man ba'a jildi udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Jadi kehilangan pahala kurban kalau sampai sohibul kurban itu
menjual bagian dari hewan korbannya, entah kepala, entah kulit, entah yang lainnya. Seperti itu Bapak. Gitu ya. Jadi, dan terus kulitnya ngapain? Apakah harus dicacah-cacah kemudian dibagi? Enggak harus seperti itu. Oh, kulitnya disodakokan saja ke masjid, disodakokan saja ke anak yatim, disodakokan saja ke yayasan, disodakokan saja ke pondok, dikasihkan saja kepada siapa silahkan, tapi jangan dijual. Soal yang menerima kok ternyata kemudian nanti menjualnya, nggak masalah, tapi jangan sanggul korban yang jual. Misalnya ya, kulit hewan korban kita kasihkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren dikasih kulit misalnya 10 kulit sapi. Mau diapain? Dimasak ribet banget. Ada bakul kulit datang, ya sudah dijual aja. Nah, kemudian diterima sama pondoknya itu sudah dalam bentuk uang. Boleh yang jual siapa? Pondok, bukan sahibul korban. Seperti itu Pak. Kaidahnya seperti itu. Atau jadi Allah. Ada yang lain? Ya Pak. Jadi Pak, mau Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena Pak, upami kula mun mampu nggih Nggih. dereng korban Nggih. atau uji. Bukan apa-apa Mbak. Cuman pun sugih. Oke. Nah, tadi kan sudah kita bahas. Tadi kan korban itu hukumnya salah, dilakoni oleh ganjaran, ora dilakoni ora dosa. Ini ya berarti ora bisa masuk kategori sabiqum bil khairat. Berarti orang duwe bukti cintanya kepada Allah. Berarti gimana tadi? Tidak mendapatkan keutamaan tadi, akan datang pada hari kiamat dengan bulu tanduk dan kukunya seperti itu. Jadi dosa sih buatan dosa, cuma dia berarti tidak mendapatkan kemuliaan. Katusnya kumbah. Saya ketibami, berarti nek ana wong sugih ora korban kepripun? Dosa? Dosa? Tidak dosa. Cuma yang tadi kehilangan kesempatan tadi. Oh, orang duwe bukti cinta, rakyatmu kebangetan. Itu ya Mas. Nggih, mak-mak niku wonten sebagai ulama, niku nek wonten korban kan milih agama kali agama mboten Pak. Agama napa niku? Baik. Itu bukan korban Pak, tapi hadisnya terkait dengan haji. Wong sugih kok ora gelem kaji, silahkan mati sebagai Nasrani atau Yahudi. Itu maksudnya Pak. Gitu kan? Tapi ibadah haji bukan ibadah korban. Anak wong sugih kok daftar kaji mana melok 1 juta. Nunggu modal sih lumayan tuh bang, oleh badis semuanya misalnya. Nanti terancam hadis tadi. Siapa yang mengingkari akan kewajiban haji, sugih yang buatan persoalan haji, silahkan mati sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani. Itu sih kubah. Tapi kalau korban tidak sampai segitunya. Cuma tadi bangkana lahu sa'atun walam yudohi, sinten tiasa sing omber rezekine sugih bandane kok ora gelem korban, fala yakrobana musolana. Jangan deket-deket tempat sholat kami. Wis ora usah nyepak-nyepak karo wong Islam sing wong kaya gitu Pak. Tapi tidak mencapai dosa, tidak termasuk dosa. Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Sami-sami. Silakan. Ada lagi silakan. Silakan, ada lagi. Kalau nggak ada saya udah nanya. Gini Ustaz, kalau misalnya orang yang berkorban, anggap aja seekor kambing ya, seekor kambing berarti kan utuh satu kambing lah ya. Kenapa di situ masih ada bagian untuk di sini katanya kan sepertiga ya, sepertiga untuk bagian. Nah, sedangkan itu udah dikorbankan untuk satu ekor kambing, tapi masih ada bagian, berarti kan nggak satu ekor kambing, ini kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kalau misalnya yang sudah berkorban, apakah masih pantas juga berhak mendapatkan korban dari yang lain? Padahal beliau itu sudah berkorban gitu ya. Kira-kira masih pantas apa kira-kira mending buat yang lainnya? Gitu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya jawab ini. Kita korban. Dagingnya buat apa sih? Ini jawabannya. Fa'ida wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani awal mu'tar. Kemudian apabila hewan korban itu telah roboh atau mati, ada perintahnya. Faqulu minha, makanlah sebagiannya.
Wa'at imul qoni'ah, berilah orang-orang yang meminta, dan juga berilah orang-orang yang tidak meminta. Yang meminta dan tidak meminta suruh dikasih. Artinya kurban itu bisa untuk nafkah keluarga, bisa hadiah kepada kerabat, bisa sedekah bagi fakir miskin. Jadi nggak salah kurban itu. Kemudian kok sing kurban udah jadi kurban pedus sebluntung jaluk puwer. Yang boleh ya nggak masalah banget. Boleh sing sijine ya iya, oh berarti loro iya. Kalau kayak dulik sing ngarepet ya iya. Oh iya wis ngono. Dan dase nyumbe kepengenan nggo bulik sih dari digawa kabeh. Puar kanan, puar kiri dan seterusnya. Tapi intinya boleh tuh. Berarti kan sebagian suruh dimakan. Dimakan siapa? Sohibul kurban beserta keluarganya. Sebagian dikasihkan kepada tetangga kanan kiri. Jenengan duwe dulur bisa mau nyambung silaturahmi. Oke, mbok kayune diwai, oke kancane diwai dan seterusnya boleh. Atau sedekah kepada fakir miskin. Lagi anak wong kurban kok diwai, boleh nggak? Boleh banget. Ini bukan nggak ada kaitannya dengan zakat. Kalau zakat itu nggak boleh dikasihkan kepada orang kaya. Nek daging korban itu boleh. Kasihkan tuh kepada orang tua sebagai bentuk birrul walidain. Kasihkan tuh kepada kalung bekayu, kakang, adik, ponaan, paman, bibi. Padahal sugih, padahal nyembelih korban sebagai bentuk menyambung silaturahim dan seterusnya. Kasihkan kepada tetangga supaya ke tetangga itu pada akrab, akur dan seterusnya. Sekalipun tangganya yuk pada korban. Kayak gitu. Jadi ini beda, jangan disamakan dengan zakat. Kalau zakat itu dari orang kaya kepada orang miskin, korban tidak. Gitu ya? Oke. Korban wedhus segluntung dipangan dewek kabeh. Boleh enggak? Lah ya hipertensi Ustaz gitu kan ya. Paling ya kue nanti hukumannya jadi tensinya munggah gitu. Aslinya ya silakan aja. Karena ibadahnya itu pada sembelihannya, bukan pada membagi dagingnya. Membagi daging itu pahala tersendiri gitu. Cuma ya tadi karena supaya berimbas pada dakwah, supaya pemerataan dan seterusnya, maka dikelola. Oh ini nanti yang korban dapat sekian, jenengan sepakat nggak? Oke ya sepakat. Sisanya monggo mau dibagikan seperti apa silakan. Itulah sohibul korban yang baik. Gitu ya Pak ya? Ada yang lain? Ini? Oke. Jadi begini Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan ibadah korban atau amalan di 10 awal Dzulhijjah, maka sebenarnya ada larangan-larangan terkait dengan ibadah korban. Salah satunya ini, sohibul korban dilarang bercukur dan potong kuku sampai hewan korbannya disembelih. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, jika kalian sudah melihat hilal itu bulan tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kalian sudah berniat untuk korban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, tahan, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Rambut apa? Seluruh rambut yang ada di badan. Cukur kumis jangan dulu, cukur jenggot jangan dulu, ketiak jangan dulu, potong kuku jangan dulu. Kapan? Nunggu hewan korban kita disembelih. Gitu Bapak. Berlaku sejak tanggal 1 sampai penyembelihan. Ini larangan buat siapa? Sekeluarga sohibul korban atau bapaknya tok? Bapaknya tok. Istrinya silahkan, anak-anaknya silahkan tetap seperti itu, tetap mencukur rambut, potong kuku. Gitu ya Pak ya? Oke. Ya. Ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Mohon masih dikasih kesempatan, silakan. Biar lebih hangat lagi, banyak yang bertanya, biar lebih tahu lagi. Mungkin mewakili yang malu bertanya nggak apa-apa. Mungkin ada temennya yang mungkin menanyakan sesuatu tapi nggak enak, silakan diwakili sama Tanjan, nggak apa. Silakan. Ya silakan Pak. Iya. Sebentar. Mohon izin saya Bapak mau bertanya, apabila kita punya nazar, misalnya mendapat hadiah suatu saat, jika saya mendapat hadiah, saya tahun depan bernazar akan berkurban, apakah kita boleh memakan daging kurban tersebut? Demikian, terima kasih. Oke, baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini yang mungkin sedikit berbeda ya dengan kurban reguler dengan kurban nadar.
Jadi korban itu tadi kalau jumhur berpendapat sunnah, tapi bisa jadi wajib ketika nadar, dinadarkan. Misalnya nih, wis pokoknya anak-anakku ketompo nang UGM, aku tahun ngarep bernadar akan kurban, gitu ya. Jadi nadar itu ada kalimatnya, nadar. Memang disebutkan, saya bernadar puasa, saya bernadar nyembelih kurban, saya bernadar iktikaf. Itu nadar itu disebut kata nadar. Kalau enggak, baru namanya niat. Supaya dibedakan, niat, janji, nadar. Janji itu pakai kata demi Allah. Demi Allah saya akan nyembelih kambing. Nah, itu jadi wajib tuh, ya. Tanpa sebab, pokoknya pakai kata demi Allah jadi wajib untuk menyembelih, gitu kan? Karena itu janji. Adapun nadar disebut kalau saya misalnya sembuh dari sakit, saya bernadar akan nyembelih korban. Oke, itu berarti nadar. Hukum korban jadi apa? Wajib. Nah, yang korban wajib, sohibul korban tidak boleh ikut makan dagingnya. Yang beda di situ. Jadi kalau korban yang reguler ini silakan tadi mau ngambil dan silakan. Tapi kalau yang tadi nadar, ya sudah serahkan dan dibagikan kepada fakir miskin atau yang dinadarkan. Oh ini mau tak kasihkan ke pondok, ya silakan kasihkan ke pondok. Gitu Bapak, bedanya di situ. Ya. Ada yang lain? Ya, ada lagi? Ya, panggil. Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih mohon penjelasannya Pak Ustadz, kaitannya dengan kita disuruh untuk tidak makan dan minum pada tanggal 10 Zulhijjah, apakah sama dengan rukun berpuasa atau ada batasan sampai kapan kita boleh makan dan minum 10 Zulhijjah? Oke, baik. Jadi begini, salah satu kesunahan sebelum sholat Idul Fitri kita disuruh makan duluan. Tapi sebaliknya, kesunahan sebelum kita itu sholat Idul Adha kita disuruh menahan diri untuk tidak makan. Apakah ini artinya kita disuruh puasa? Bukan. Oke, saya ulangi, bukan disuruh puasa. Kalau disuruh puasa juga batasannya kapan nih? Dimulai kapan? Apakah itu berarti sejak ba'da subuh sampai kemudian nanti sholat Id dan seterusnya? Bukan itu, gitu kan? Sebenarnya ada hikmah. Hikmahnya kenapa kita disuruh menahan diri untuk tidak makan? Itu suatu kesunahan ya, makan, minum dan seterusnya. Karena yang diinginkan oleh Nabi, daging korban kitalah yang pertama masuk ke perut kita di hari itu. Jadi karpen itu buatan dahar muncul supaya nanti daging korban kita lah yang kemudian menjadi menu makanan kita yang masuk pertama di hari itu. Dan sementara boleh jenengan rampungi asar. Nek kelem klenger kon nyembelih kon jadi malah sambut dan seterusnya gitu. Jadi hikmahnya sebenarnya di situ gitu kan, supaya kalau orang sana orang Arab kan nyembelih kan cepat nges, kemudian diambil daging sebagian dimasak selesai gitu dan seterusnya. Kita prosesnya kadang suwe banget gitu dan seterusnya, rampung-rampung asar sampai dimasak itu matangnya maghrib semaput gitu kan. Gitu ya, jadi sebenarnya hikmahnya gitu, dan itu tidak bermakna puasa. Silakan tahan tidak makan tidak minum sampai kemudian sholat tertunaikan. Nanti habis sholat karena mungkin mau apa dan seterusnya dan daging korban belum ada, ya silakan sarapan, tidak jadi masalah. Gitu ya. Bukan puasa loh, itu bukan puasa. Karena puasa nanti ada syarat dan ketentuannya. Begitu, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada lagi? Atau cukup? Silakan, ibu-ibu. Cukup ya? Tengah 10 ini. Iya, tapi pakai hangat Ustaz. Baik, yang mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Tapi intinya tadi ibadah maliyah judulnya mastatotum Pak. Mastatotum itu kan Allah nggak maksa-maksa, disuruh semampu kita. Tapi kalau kita tidak merencanakan, tidak berusaha, sampai kapan tuh kita itu tidak menunaikan ibadah korban? Makanya butuhnya direncanakan. Hari ini ada satu proyek yang sedang kita uji cobakan. Sebenarnya ini sejak tahun kemarin, yaitu apa? Program semua orang bisa korban. Yaitu apa? Domba itu cukup jazaah usia 6 bulan itu sudah sah dijadikan 9 korban. Domba usia 6 bulan, gitu ya. Oh berarti saya coba nanya-nanya, domba 6 bulan itu harga berapa? 6 bulan sampai 1 tahun itu sekitar 1 jutaan. Oh berarti jadi
Nah ibu-ibu niku sedinten nabung 3.000 perak, tahun depan itu bisa nyembelih domba 6 bulan. Domba 6 bulan sampai 1 tahun itu bobotnya bisa 17 sampai 20 kilo. 17 sampai 20 kilo. Harga pasarannya kalau betina ya bisa 1 jutaan. Dan itu sudah sah dijadikan sembelihan korban. Berarti korban itu jadinya orang kudu 3 juta, orang kudu 4 juta. 1 juta sudah bisa. Kalau pengen ngejar pahala dan kemuliaan ibadah korban. Nah, ya wong panitianya dititipi malah dorong laptop Ustaz korban kucing arep nggo apa gitu kan. Yang bareng karo lanang panitianya jadi korban kucing ya sembelih dewek ora masalah gitu, disembelih sendiri dan seterusnya. Nanti dibagikan kepada sanak famili enggak jadi masalah. Itu ya. Jadi intinya korban tidak harus mahal. 1 juta bisa. 3.000 setiap hari. Nabungnya 3.000 perak saben insya Allah bisa. Nah kalau nanti mungkin majelis taklim mau ngadain mungkin apa tabungan korban sebenarnya bisa 50.000 setiap pekan. Insya Allah kita bisa nyembelih kambing harga 2 jutaan tahun depan. Seperti itu dikelola. Misalnya majelis taklimnya kalau setiap Senin ya setiap Senin nabung 50.000. Nanti tahun depan insya Allah kita sudah bisa korban dengan harga kambing 2,5 juta. Kalau kemudian kepinginnya sapi 3 jutaan ya 70.000 setiap pekan gitu dan seterusnya. Kan praktisnya gitu. Dan yang jenengan kok ternyata dua kebun, seneng nang kebun dan seterusnya, saya anjurkan beli cempe aja. Cempe yang dianggap kayak kucing. Kenapa? Buktinya ngingu kucing ngempan-pani ya gelem dan seterusnya. Padahal ya ragade ya lumayan, betul nggak? Betul loh. Ngingu kucing di ngempan-pani rarang, mau kula mawon kaget gitu. Yang ngingu cempe basic tahun ngarep malah bisa. Contohnya kayak gitu, jenengan dua kebun, resik-resik kebun bali karo gawa suket ngerti-ngerti gede, men kaya Mbah Poinem itu tadi, jangan sampai kalah. Jadi masing-masing orang carilah yang termudah yang bisa dilakukan. Kita katakan tidak perlu maksa-maksa untuk korban, nggak perlu maksa-maksa, tapi kita coba perencanaan. Oh berarti nek model kayak nyong pensiunan, paling ya tayangnya ya nyicil ya sebulan semene, mengko tak tukok nang pedus disit karo apa hiburan ngingu cempe gitu dan seterusnya. Itu kan gue hiburan gitu Pak. Jangan niat mungkin golet badan orang kasar lo dereh wedus gitu kan. Gak usah nanti dereh wedus gitu kan. Dinikmati saja supaya tahun depan bisa korban. Siap? Demikian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur kepada Ustadz Junia telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan alhamdulillah sekali bahwasanya hari ini seperti doa yang awal bahwasanya kita minta ilmu yang bermanfaat. Benar-benar banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini tentang berkorban. Buktinya ada beberapa orang yang bertanya, karena apa? Masih diragukan apa yang biasa kita laksanakan, tapi sekarang sudah sedikit plong bahwasanya kejelasan dari Ustadz Junianto memberikan kita wawasan. Ada beberapa yang mungkin tadinya kita nggak tahu jadi lebih tahu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai di ujung acara malam hari ini. Dan mari kita tutup pengajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan diteruskan dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih matur nuwun nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng matur, sugeng istirahat.